Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pada saat ini merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Berdoa dengan Efektif. Mazmur 17 ayat yang ke-6, Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga kami mau melakukan apa yang Kau firmankan pada saat ini. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdoa dengan efektif. Doa mengacu kepada komunikasi beraneka segi di antara orang percaya dengan Tuhan. Berdoa adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan berseru kepada Allah, berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku di gunungnya yang kudus. Mazmur 3 ayat yang ke-5. Mengangkat jiwa kepada Tuhan dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Mazmur 25 ayat 1. Mencari Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Dan mendekatlah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita sudah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Alkitab memberikan aneka alasan yang jelas mengapa umat Allah harus berdoa. Yang pertama dan utama, orang percaya diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Yang kedua, doa merupakan mata rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah dan penggenapan dari janji-janjinya. Banyak nas Alkitab menggambarkan prinsip ini. Yesus misalnya berjanji bahwa para pengikutnya dan setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima Roh Kudus apabila mereka tekun dalam meminta, mencari, mengetuk pintu Bapa surgawi. Jadi saudara-saudara, setelah kenaikan Yesus Kristus, para pengikutnya bersatu dalam doa terus-menerus di ruang atas, hingga dengan kuasa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Ketika para rasul berkumpul setelah mereka ditawan dan dibebaskan kembali oleh para pejabat Yahudi, mereka sungguh-sungguh berdoa agar Roh Kudus memberikan keberanian dan pengaruh ketika pengucapan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah 16:25-26. Saudara-saudara, Rasul Paulus seringkali mohon bantuan doa bagi dirinya, karena sadar bahwa pelayanan tidak akan tercapai berhasil kecuali orang Kristen ikut mendoakan dirinya. Begitu juga dengan kita. Marilah kita berdoa secara efektif juga untuk para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, sehingga dipakai oleh Tuhan banyak orang-orang yang dimenangkan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengajar kepada kami supaya kami senantiasa
mengutamakan doa di dalam setiap kehidupan kami, terutama di dalam pelayanan, sehingga melalui doa kami ada banyak orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik, dan banyak orang juga yang percaya. Kami siap Tuhan untuk terus mendoakan. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.